Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Materi kita hari ini ada dua. Uji distribusi data untuk melihat apakah suatu data memiliki berasal dari populasi yang tersebar normal atau tidak. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas varian. Ya. Terus minggu depan kan kita UTS ya. Nah, UTS-nya offline ya. UTS-nya di kampus. Kalian bawa laptop, baterai terisi penuh. Kalau misalnya baterainya ngedrop, siap-siap bawa kabel ya. Siapkan kabel sendiri gitu. Nah, ujian kita itu sifatnya praktek ya. Jadi apa yang udah kita pelajari sampai dengan minggu ini. Jadi yang udah kalian pelajari itu, saya share screen ya. Ya, yang sudah kita pelajari itu kan untuk yang praktek ya, itu ini terkait dengan pengacakan sampel ya kan. Untuk yang populasi, sampel, dan teknik sampling itu kita prakteknya tentang mengacak sampel. Kemudian di statistik deskriptif itu untuk mencari kan nilai rata-rata, nilai min, median, modus, dan sebagainya. Kemudian membuat box plotnya. Jadi nanti kalian ujian tentang itu. Terus termasuk juga membuat grafik ya. Mungkin dari beberapa jenis grafik nanti saya tugaskan satu saja. Kemudian yang terakhir ada, kalau ini kan teori ya. Nah ini yang kita pelajari hari ini. Yaitu uji distribusi data dan uji homogenitas varian. Jadi itu ya, mengacak sampel, statistik deskriptif, membuat grafik, dan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas varian. Itu yang akan diujikan ke kalian ya minggu depan secara offline di kampus. Nah, kita pelajari dulu untuk yang uji distribusi data. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa persyaratan menggunakan statistik deskriptif itu kapan kita menggunakan statistik deskriptif, kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan statistik parametrik dan kapan kita menggunakan statistik non parametrik itu ada dasarnya, ada persyaratannya. Jadi persyaratan untuk kita menggunakan statistik parametrik adalah yang pertama itu data memiliki pola distribusi normal. Jadi normalitas distribusi itu adalah salah satu prasyarat pertama dan utama bila kita ingin menggunakan prosedur statistik parametrik untuk mengolah data. Nah, mengolah data statistik parametrik dan non parametrik itu nanti kita pelajari setelah UTS. Ya.
Jika kita memiliki alasan yang kuat bahwa distribusi populasi itu pasti tersebar normal, kan kita kan hanya mengambil data sampel ya. Kita hanya mengambil data sampel, terus kita nggak tahu populasinya seperti apa. Jadi kita menduga populasinya itu seperti apa dari data sampel kita. Nah, jika kita punya alasan yang kuat bahwa distribusi populasinya itu tersebar normal, maka analisis yang kita gunakan adalah analisis parametrik. Jika kita punya alasan yang kuat bahwa populasi distribusinya tidak mungkin terdistribusi normal, maka kita menggunakan teknik analisis non-parametrik. Nah, jika kita ragu terhadap pola distribusinya, maka kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian persyaratan yang kedua adalah terpenuhinya kehomogenan varians atau ragam. Jadi jika suatu penelitian survei kita ingin melihat perbedaan di antara kelompok-kelompok pengamatan, maka kelompok-kelompok pengamatan tersebut yang merupakan sampel dari populasi-populasi yang kita amati, dia memiliki varian atau ragam yang sama atau homogen. Contohnya begini, jika suatu penelitian ingin melihat seberapa jauh perbedaan produksi susu di antara 3 ras sapi yang berbeda. Dengan demikian, ditinjau dari segi produksi susunya. Nah, tiap ras sapi yang kita sampling itu berasal dari populasi penelitian yang berdiri sendiri. Jadi kalau kita punya sampel dari masing-masing ras sapi, maka kita punya sampel itu dia mewakili 3 populasi ras sapi. Ya. Ada 3 ras sapi yang diteliti, maka ada 3 populasi penelitian. Oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan teknik statistik parametrik, selain melakukan uji normalitas, kita juga harus melihat apakah ketiga ras populasi sapi tersebut memiliki varian yang homogen atau sama. Kemudian syarat ketiga kita menggunakan prosedur teknik parametrik adalah bahwa data yang kita himpun itu menggunakan skala interval atau rasio. Atau dalam artian data kita itu harus merupakan data kuantitatif. Harus merupakan data kuantitatif. Jadi walaupun mungkin pola distribusinya normal, ya, tapi kalau misalnya datanya itu merupakan data kualitatif, ya dia merupakan data ordinal atau data nominal, kita nggak bisa olah data itu dengan teknik statistik non parametrik. Misalnya kakak kelas lain kan banyak yang meneliti media pembelajaran ya. Jadi membuat suatu media gitu, misalnya untuk materi apa ya, klasifikasi makhluk hidup. Ada yang buat media berupa buku saku misalnya yang satu, atau berupa komik. Kemudian dibandingkan dengan media yang berupa video interaktif gitu. Kan itu berarti ada 2 media yang berbeda ya. Lalu dicobakan pada 2 populasi, misalnya siswa di SMA A dengan SMA yang B. Ya, dari masing-masing SMA itu diambillah sampel, kemudian diberi pembelajaran dengan media itu, ya, media yang berbeda itu, media komik dengan media video interaktif. Nah, data yang dikumpulkan dari siswa SMA itu kan berupa data ordinal ya. Dia kan biasanya berupa angket. Apakah mereka tuh menilai medianya ini bagus atau tidak dalam skala 1 sampai 5.
Ya, walaupun dia berupa angka tuh 1 sampai 5, dia merupakan data kualitatif, bukan data kuantitatif. Karena itu sebetulnya hanyalah data kualitatif yang diberi peringkat 1 sampai 5. Nah, jika kita ingin membandingkan si media komik dengan media video interaktif itu, walaupun datanya tersebar normal, kita nggak bisa pakai metode statistik parametrik. Kita harus pakai metode statistik non-parametrik. Atau contoh lainnya, di Play Store kan ada peringkat ya, peringkat 1 sampai 5. Misalnya membandingkan aplikasi Tokopedia dengan Shopee, ya. Kan bisa kelihatan di situ yang ngasih peringkat itu berapa banyak pengguna, terus skornya berapa 1 sampai 5. Nah, kalau kita mau membandingkan itu, ya dari sekian banyak yang memberi nilai, yang kita ambil sampelnya secara acak. Nah, untuk membandingkan respon pengguna antara pengguna Tokopedia dengan Shopee itu menggunakan teknik statistik non-parametrik, karena datanya adalah data kualitatif berperingkat atau data ordinal. Nah, syarat yang keempat untuk menggunakan statistik parametrik adalah data harus bersifat independen. Jadi, data itu diambil dengan teknik pengamatan yang terkendali. Nah, dalam menggunakan distribusi peluang untuk pengujian hipotesis, kita akan menggunakan taraf kesalahan atau taraf nyata. Ya, ada 1%, yang umum ya, ada 1%, 5%, 10%. Jadi taraf nyata atau alfa yang minggu lalu kita belajar kan ya, ada kesalahan tingkat 1 alfa, ya kesalahan tipe 2 beta. Nah, yang bisa kita hitung tuh, yang bisa kita kaji tuh yang alfanya ini. Jadi alfa itu dia menunjukkan besarnya kekeliruan yang bakal terjadi jika pengujian itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya begini. Jika suatu pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5%, ternyata ini bukan selisih ya. Ya. Ternyata dua nilai rata-rata terbukti signifikan berbeda nyata. Ya, misalnya nilai akhir gitu ya di sekolah A dengan sekolah B. Ya, dibandingkan nilai ujiannya. Ya, jika terbukti berbeda nyata pada taraf 5%, berarti jika pengujian ini diulang sampai 100 kali dengan nilai-nilai pengamatan yang berikutnya yang diperoleh dari observasi, survei, atau eksperimen yang dilaksanakan dengan prosedur yang sama, hanya 5 dari 100 pengulangan penelitian yang tidak signifikan atau tidak berbeda nyata. Jadi jika percobaan itu dilakukan sampai 100 kali, hanya 5 yang nggak berbeda nyata. 95-nya berbeda nyata. Berarti hanya 5 yang berbeda. Itulah 5%-nya ini. Kalau misalnya alfanya itu 10%, jika penelitian itu kita ulang sampai 100 kali, kita uji sampai 100 kali, maka yang tidak signifikannya berapa? Coba. 10 ya, Bu? 10, iya. Alfa 10% itu artinya begitu. Jadi 10-nya yang beda, tapi yang 90-nya itu signifikan berbeda nyata. Itu maksudnya dengan taraf kesalahan. Jadi besarnya kekeliruan yang akan terjadi jika penelitian itu dilakukan berulang-ulang. Jadi di sini dicontohkannya sampai 100 kali, karena kan persen itu kan per 100 ya. Nanti kalau misalnya 200 ya bisa dihitung 5% dari 200, berarti itu yang kekeliruan yang bisa terjadi. Nah, bagaimana uji distribusi data dengan Minitab? Pertama, kita masukkan data yang akan diolah ke dalam worksheet.
Kalau kita nggak punya data, kita bisa membangkitkan bilangan acak yang terdistribusi normal secara otomatis di Minitab. Nanti saya kasih contoh bagaimana membangkitkan data normal, terus bagaimana kita mengolah data yang betul-betul kita dapat di lapangan ya. Nah, jadi cara membangkitkan data itu kita ketik dulu di worksheet-nya ini data normal. Ya. Kemudian klik calc random data, terus normal. Nah, dia akan keluar kotak dialog seperti ini. Misalnya kita ingin membangkitkan 100 bilangan acak berdistribusi normal dengan rata-rata 25 dan standar deviasi 1. Maka di bagian generate ini pilih 100, maka akan dibangkitkan 100 angka. Lalu di sini store in columns kita klik ini C1 data normal karena data kita mau disimpan di situ. Lalu di min ini kalau misalnya kita ingin datanya itu rata-rata 25 maka ketikkan 25. Lalu ini standar deviasinya kita tulis 1. Kemudian klik OK. Ya. Klik OK maka akan dibangkitkan ini 100 data normal yang rata-ratanya 25 dan standar deviasinya 1. Ya. Saya contohkan di sini ya. Jadi kita tulis di sini. Data normal ya. Terus pilih calc random data, pilih ini normal. Saya coba yang berbeda ya. Kalau tadi kan 100. Kita coba 125, boleh kan? Supaya nggak terlalu sama dengan contoh. Lalu simpan di kolom mana ya? Store in kolom ini, data normal. Terus kalau di sini saya rata-ratanya nggak mau 25, saya mau bikin rata-ratanya misalnya ini nilai siswa gitu ya. Saya pilih rata-ratanya itu 80 ya, KKM 80. Terus standar deviasinya adalah 13. Ya. Ini nilai siswa, ada sampel dari 1 SD diambil 125 sampel. Misalnya nilainya itu rata-rata 80, standar deviasinya 13. Lalu klik OK. Nah, keluarlah ini. Oh, tapi ini sampai lebih dari 100 ya. Kan nggak mungkin nilai lebih dari 100 kita ganti ya. Standar deviasinya kebesaran. Nah, contoh data normal. Nah, gini. Nah, ini 70 aja. Ya, standar deviasinya 8. Nah, ini ya. Sebentar ya, lagi azan. Nah, ini ya. Jadi ada 125 data. Tadi kan saya pilihnya bangkitkan 125. Kemudian rata-ratanya 70, standar deviasinya 8 tadi ya, kalau nggak salah saya pilihnya.
Terus inilah dibangkitkan data normal sebanyak 125. Ya, jadi itu Pertanyaannya, Bu, ya, standar deviasi itu apa ya, Bu? standar deviasi itu simpangan baku plus minusnya. Jadi ini. Jadi kan tadi kalau misalnya rata-ratanya itu 70, maka standar deviasinya 10 misalnya, itu bisa 10 ke atas, bisa 10 ke bawah. Ya kan? Berarti bisa ke 80, bisa ke 60. Jadi data itu pasti dia punya standar deviasi, kan nggak mungkin seragam ya. Nggak mungkin kalian tanya penjual martabak gitu kan, rata-rata omsetnya berapa sehari gitu. Rata-rata omsetnya 500.000 misalnya. Kan nggak tiap hari dia dapat 500.000 kan? Ada simpangannya. Kadang dia dapat 550, kadang dia dapat 400.000, kadang dia dapat 300.000. Nah, semakin besar simpangannya itu, maka semakin besar simpangan bakunya. Kalau misalnya dia dapatnya, kan kalau misalnya tadi 500 ya, kadang dia dapat 100.000, kadang dia dapat 700.000, kadang dia dapat 50.000. Itu kan simpangan bakunya artinya besar tuh. Simpangan bakunya besar. Tapi kalau ditanya, rata-rata omsetnya sehari 500.000, ya kadang jadi 520, kadang 470, kadang 510. Nah, kalau seperti itu berarti simpangan bakunya kecil. Nah, rumus simpangan baku ada kita pelajari waktu membahas statistik deskriptif. Cara menghitung simpangan baku ya, atau standar deviasi. Cuma gambarnya seperti itulah. Ya, jadi kalau rentang datanya itu semakin jauh-jauh, maka simpangan bakunya juga dia semakin besar. Berarti itu simpangan baku itu penambahan atau pengurangan dari ini rata-rata. Iya, iya, bisa simpangan baku itu dia plus minus. Bisa Tapi ke tadi atas. data yang Ibu buat tadi kan itu tuh rata-ratanya 70. Mm-mm. Simpangan bakunya 8, tapi Iya, saya lihat ada yang 80. iya. Memang dia, tapi nggak selalu normal. Maksudnya sebagian besar datanya itu dia dalam kisaran plus 8 minus 8. Walaupun tetap data itu dia pasti ada yang pencilannya lah gitu. Ada yang berbeda sendiri. Sama lah kayak kita, Itu termasuk alfa tadi itu bukan ya, Bu? Yang hmm, persentase tadi. Atau ya, berbeda. ya berkaitan lah gitu kan. Ya karena itu tadi kan dari kita ada yang kekeliruannya itulah, dia masuk di kekeliruannya itu, Baik, Bu, terima kasih. kesalahannya. Nah, kita udah dapat ini ya, tadi membangkitkan data. Kemudian kita ingin melakukan uji distribusi. Nah, si data ini yang udah kita bangkitkan tadi itu pilih stat, basic statistik, lalu di sini ada normality test. Ya. Nah, nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Ya, pada nama di variabel itu diisi kolom data yang kita ingin analisis. Ya, dalam hal ini adalah tadi saya kasih apa tadi ya, contoh data normal ya. Kemudian di persentil lines ini pilih none. Terus untuk tes normality ada beberapa macam. Terus kita gunakan yang Anderson-Darling. Ya, dipilih yang Anderson-Darling, kemudian klik OK. Nantinya akan keluar ini probability plot data normal. Di sini ada nilai rata-rata, standar deviasi, jumlah data, kemudian nilai dari Anderson-Darling-nya ada itu, kemudian dapat nilai p-value. Nah, hipotesisnya itu seperti ini dalam pengujian normalitas data. Jadi H0 adalah data mengikuti distribusi normal. H1 data tidak mengikuti distribusi normal.
Dan kita tetapkan tingkat signifikannya adalah 5% atau 0,05. Nah, cara mengambil kesimpulannya, bila p-value itu kurang dari 0,05, maka kita menolak H0 ini. Kalau kurang dari 0,05, maka kita menolak H0. Berarti kita terima H1 ya kan? Kalau kita tolak H0, kita terima H1, yang berarti kesimpulannya adalah data tidak terdistribusi normal. Kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita menerima H0. Kita terima yang ini, yaitu adalah data memiliki distribusi normal. Jadi yang kita lihat tuh ininya nih, p-value-nya di sini. P-value-nya di sini, di grafik ini. Ya, kemudian juga dilihat semakin kecil nilai AD, semakin besar kemungkinan data memiliki distribusi normal. Jadi nilai ini nih, nilai AD ini. Cuma untuk mudahnya lihat saja nilai p-value-nya ini. Jadi ini contoh data normal. Saya tutup dulu ya. Pilih. Nah ini ya, start, basic statistik, lalu pilih ini ya, normality test. Variabelnya ini kan ya, contoh data normal. Ini none, ini Anderson-Darling. Lalu klik OK. Ya. Nah ini nih tadi yang beda-beda ini nih, yang tadi dikatanyain. Jadi kan rata-rata sebagian besar itu dia ngikut mendekati garis biru ya. Tapi ada beberapa yang beda sendiri kan. Ini yang beda sendiri yang titik-titik ini nih. Yang standar deviasinya nggak 8 gitu. Tapi dia hanya beberapa saja kan. Di sini cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. 6 data ya. Dibandingkan dengan ke 125 data itu. Tapi kalau yang lainnya, kan kita ini ada 125 data ya. Ini ada 125 titik nih. Nah, yang lainnya itu dia mendekati garis biru tuh. Yang lainnya itu dia dalam kelompok data yang mengikuti aturan yang kita tetapkan lah tadi itu ya, rata-ratanya 70, standar deviasinya 8. Nah, di sini p-value-nya 0,148 ya kan? 0,148 berarti kan lebih besar daripada 0,05 ya. Maka kesimpulan kita datanya adalah normal atau tidak normal? Normal. Normal, apalagi kita tadi emang datanya memang kita bangkitkan ya kan? Nah, ini saya tutup. Ini saya tutup. Ini kalau kita ini kasih. Ini ya. Kita coba yang sama ya. Bangkitkan random data sama 78 ya. Klik OK. Oh, sorry. Tadi saya data normal 2. Keluar angka yang berbeda kan ya? Padahal sama tadi kita pilih aturannya adalah rata-rata 70, standar deviasi 8. Tapi dia keluar angka yang berbeda karena memang setiap kali kita mencoba dia akan membangkitkan data yang berbeda. Gitu. Sekarang kita coba lagi. Pakai ini ya, yang data normal 2. Nah, ini lebih beda kan ya polanya, tapi sama dia lebih dari 0,05. Ya, artinya data ini juga tersebar normal. Saya kasih contoh data penelitian ya, yang dari nih misalnya
Nah, ini ada data ini data bawal hibrid. Ini data bawal bintang. Oke, yang ini data bawal emas. Nah, ini. Nah, ini. Ini ada data perbandingan antara panjang dan berat ya. Length and weight ya. Panjang dibanding berat, yang BE itu bawal emas, BB itu bawal bintang, BH itu bawal hibrid. Ya. Jumlah datanya berbeda. Kalau yang bawal emas ada 15, bawal bintang ada 20, bawal hibrid ada 21. Ya. Ini kan variabel yang sama ya, yaitu adalah L per W, panjang per berat. Cuma ikannya berbeda. Satu bawal emas, bawal bintang dengan bawal hibrid. Ya. Kita ingin, ya sebelum kita membandingkan dan menentukan kita mau pakai statistik parametrik atau non parametrik, yang kita lakukan kan melakukan uji normalitas dulu. Ya. Kita lihat ya tadi stat, basic statistik, normality test. Ya. Kita mau lihat untuk yang ini L per W bawal emas. Ya. L per W bawal emas. Ini dia. Ini datanya. Ini ada 15 titik. P-value-nya adalah 0,005. Kesimpulannya, L per W bawal emas normal atau enggak normal? Tidak. Ya, tidak normal. Nah, sekarang kita lihat lagi stat, basic statistik, normality test untuk yang bawal bintang. Ya, oke. Keluar hasil seperti ini. Kesimpulannya, normal atau enggak normal? Untuk yang bawal bintang. P-value-nya 0,017. Tidak. Ya, tidak normal. Sekarang kita lihat yang bawal hibrid ya. Nah, ini. Ini apa tadi? Oh ya, nah ini. Kesimpulannya normal atau tidak normal? P-value-nya 0,0154. Normal ya. Normal, iya. Jadi untuk yang bawal hibrid dia berasal dari populasi yang tersebar normal. Untuk bawal bawal bintang ini kan lebih besar daripada 0, lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 0,05 ya kan? Kalau kita pakai alpha 5%, maka dia tidak normal. Yang ini tidak normal. Maka ketika saya mau membandingkan ini, maka yang saya gunakan adalah teknik analisis non-parametrik. Karena kan kalau membandingkan, itu kita bandingkannya dua-dua ya. Kita bandingkannya dua-dua. Kalau pada ini apa? Uji T atau uji F untuk membandingkan dua populasi ya. Atau kita pakai uji mean width-nya itu kita membandingkannya dua-dua. Jadi
Dibandingkan emas dengan bintang, emas dengan hibrid, terus bintang dengan hibrid. Itu ngebandingannya. Jadi ada tiga perbandingan. Saya kasih ya. Nah, ini di jurnalnya ya, yang sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Nah, ini tadi. Si bawal emas, dia tidak normal, katanya. Bawal bintang, dia tidak tersebar normal. Bawal hibrid, dia tersebar normal. Maka kemudian kami lakukan untuk membandingkannya itu adalah menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Kalau pada uji Mann-Whitney yang dibandingkan itu adalah mediannya. Ya, jadi ini nilai mediannya. Ini bawal emas dibandingkan dengan bawal hibrid, mediannya ini 0,21, ini 0,11. Ya, kalau yang bawal bintang dibanding dengan bawal hibrid ini 0,1, mediannya dibandingkan dengan 0,11. Nah, untuk ininya membandingkan mediannya saya nggak bahas sekarang ya, karena nanti kalian ada materinya untuk yang uji non parametrik. Cuma kurang lebih begitulah penggunaannya ya. Jadi uji normalitas data ini adalah hal yang kita lakukan di awal untuk menentukan apakah data itu tersebar normal atau tidak normal, karena itu adalah uji prasyarat. Ya, itu adalah hal yang menentukan apakah kita mau melanjutkan analisisnya dengan teknik analisis parametrik atau non-parametrik. Nah, yang kedua adalah ini, membuat histogram. Jadi, Ibu, ya, izin bertanya, Bu. Berarti kalau misalnya tadi dari, kan ada 3 data. Yang normal, distribusi normal cuma 1. Kalau misalnya berarti kalau mau pakai metode statistik parametrik harus 3-tiganya normal. Kalau misalnya 2 aja yang normal tetap pakai non parametrik ya, Bu? Iya, kan kita membandingkan itu dua-dua ya. Kita membandingkan itu dua-dua. Jadi kalau kita mau pakai metode statistik parametrik, dua-duanya itu harus normal. Dua-duanya. Jadi kalau tadi kan, saya buka lagi ya. Ini kan ada 3 populasi, bawal emas, bawal bintang, bawal hibrid. Kita kan mau membandingkan ini. Bawal bintang dengan bawal emas dengan bawal bintang. Bawal emas dengan bawal hibrid. Kemudian bawal bintang dengan bawal hibrid ya. Kita membandingkannya. Nah, ini kan yang normalnya cuma 1 ya. Yang normalnya kan cuma bawal hibrid. Jadi ketika dia dibandingkan dengan bawal emas atau ketika dia dibandingkan dengan bawal bintang, walaupun si bawal hibrid ini tidak tersebar normal, tapi kan yang dibandingkannya tidak tersebar normal ya kan? Sehingga tetap kita pakainya adalah non-parametrik. Gitu. Kecuali kalau ketika kita mau membandingkan misalnya ini bawal emas dengan bawal hibrid, tapi si bawal emasnya ini dia normal distribusinya, maka kita bisa gunakan teknik analisis parametrik. Pokoknya dia kalau misalnya, karena kita membandingkannya kan dua-dua. Nah, dua-duanya itu harus normal kalau kita mau pakai metode statistik parametrik. Ya, harus keduanya. Ya, nggak bisa cuma salah satu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, kemudian kita buat histogram ya. Jadi dari data tadi kita pilih graf histogram. Ini sebetulnya saya pernah singgung juga ya waktu statistik deskriptif kalau nggak salah. Ya, nanti dia akan keluar kotak dialog seperti ini, pilih yang ini, yang width fit, yang ada garisnya ini. Ada garis normalnya. Lalu kita masukkan mana yang mau kita olah di sini. Kemudian klik OK. Nanti kalau misalnya label judul-judulnya ini mau dirubah nih, ininya nih, mau dirubah, kita tinggal atur di label ini ya, tinggal atur di label.
Nanti dia akan keluar seperti itu. Kayak misalnya contoh di jurnal ini. Nah, ini mengubah judulnya ini nanti kalian atur di labelnya itu tadi. Ya, jadi kasih judulnya ini. Ini kan bawal bintang, bawal emas ya. Cara mengubahnya itu di label saya ini. Nah, kita coba aja ya. Misalnya ini ya, data kita ambil yang data normal satu ya. Graph, histogram, kita pilih ini ya. With fit. Oke. Terus kita ambil dari ini ya, data normal 1, kita rubah ya. Misalnya title-nya ini, kita kasih judul nilai statistik. Pendidikan, biologi. Terus ini angkatan 2030 misalnya kan. Oke. Oke. Ini continue. Nah, ini. Ya, jadi ini histogram dari data yang tadi kita banding. Ya. Jadi dia rata-ratanya nggak 70%, rata-ratanya itu 70,53 dengan standar deviasi 7,823. Ya, data yang tadi dibandingkan itu. Cukup jelas ya? Cukup, kita lanjut ke uji homogenitas. Nggak banyak nih, cuma 4 halaman aja. Jadi kan selain kita melakukan uji normalitas, kita juga ketika kita membandingkan dua populasi, kita harus melakukan uji homogenitas ya, untuk melihat apakah dua populasi itu memiliki homogenitas varian yang sama. Ya, jadi dalam suatu penelitian kita nggak hanya mengukur rata-ratanya, tapi juga melihat varian datanya. Jadi varian itu menunjukkan persebaran data. Ya, varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Ya, dalam membandingkan varian, kita ingin melihat apakah kedua populasi memiliki pola penyebaran data yang sama atau tidak. Dengan kata lain, kita menguji homogenitas varian antara dua populasi. Nah, untuk melakukan uji homogenitas varian, syaratnya adalah data memiliki pola distribusi normal. Jadi yang awal kita lakukan adalah uji normalitas data dulu. Setelah itu kita lanjut ke uji homogenitas varian. Jadi kalau hasil dari uji normalitas datanya udah nggak tersebar normal, nggak perlu dilanjutkan ke uji homogenitas varian, ya. Langsung saja nanti kalian pilih metode statistik non-parametrik untuk mengolah datanya. Nah, properti untuk menguji varian dua populasi itu seperti ini. Jadi hipotesisnya ini. Ya, varian dari populasi 1 dibanding dengan varian dari populasi 2 sama dengan 1. Ya, hipotesis satunya tidak sama dengan 1. Karena kalau sama dengan 1 artinya sama ya kan? Nih, misalnya kalian punya uang 1.000, teman kalian punya uang 1.000. 1.000 banding 1.000, 1 ya kan? Artinya uang kalian dengan uang teman kalian tuh sama. Sama gitu. Homogen. Ya. Tapi kalau nggak sama dengan 1, bisa jadi misalnya yang kedua ini lebih besar. Kalau kedua ini lebih besar, berarti kan hasilnya kurang dari 1 ya. Atau bisa juga yang kedua ini lebih kecil daripada yang pertama. Kalau yang di bawah ini lebih kecil daripada yang pertama, berarti hasilnya kan lebih dari 1 ya kan. Nah, kemudian statistik ujinya ini F sama dengan varian sampel yang lebih besar dibanding dengan varian sampel yang lebih kecil. Penentuan penolakan hipotesisnya, kita tolak H0 apabila F hitungnya lebih besar daripada F tabel ya, F tabel untuk nilai alfa tertentu. Kita lihat di tabel F. Ya, kalian bisa download, cari tabel F, tabel T, tabel C kuadrat. Tinggal cari di Google. Ya, cari di bagian image, nanti tinggal download yang berupa JPEG.
Nah, contoh membandingkan dua varian populasi dengan Minitab. Jadi di bawah ini disajikan data hasil panen padi per petak sawah dalam satuan kilogram yang diberikan perlakuan pupuk A dan pupuk B. Pupuk A dilakukan pada 13 petak sawah. Pupuk B dilakukan pada 15 petak sawah. Peneliti ingin membandingkan varian antara data hasil panen padi yang diberikan perlakuan pupuk A dan data hasil panen padi yang diberikan perlakuan pupuk B. Datanya seperti ini. Ya. Tadi saya kecilkan. Ya. Pupuk A ada 13 petak ya kan, pupuk B ada 15. Ini jumlah datanya nggak sama nggak masalah ya. Jumlah datanya nggak sama nggak masalah. Jadi ini 13, ini 15 nggak masalah. Karena ini bukan data per pasangan. Nah, bagaimana cara melakukan uji homogenitas varian pada Minitab? Kita masukkan data pada kolom yang berbeda. Kemudian pilih Stat Basic Statistic to Variance. Data tadi itu, yang 13 dengan 15, masukkan sini data pupuk A, pupuk B. Ini maksudnya kilogram padi ya. Kalau pilih Stat Basic Statistic to Variance. Dia akan keluar kotak dialog seperti ini. Kalian pilih yang ini, yang Sample in Different Columns. Jadi yang pertama itu tadi yang pupuk A, yang kedua yang pupuk B, kemudian klik OK. Klik OK, lalu akan keluar hasil seperti ini. Pupuk A ada 13 data, ya N-nya 13. Pupuk B ada 15 data. Ya, standar deviasinya pupuk A itu 18,65. Pupuk B itu standar deviasinya 15,8. Dapat di sini nilai F hitungnya adalah 1,39 ini. Ya, F hitungnya 1,39. Ini F hitungnya 1,39. Kalau kita mau melihat di tabel F itu tabel F 5% ya. Dia tuh seperti ini. Saya balik dulu ke atas, ini tuh alfa, V1, V2 gini ya. Jadi kita lihat, kalau 5% berarti kita lihat tabel F 5%, nilai V1, V2. V1, V2-nya itu adalah ini. Ya, V1 itu adalah N1 kurang 1, N2 kurang 2. N1 kan tadi ada 13 data ya. Maka F1 adalah 12 kurang 1. F2 ada 15 data, maka F2 adalah 15 kurang 1. Maka kita lihat di tabel F-nya itu adalah tabel F 5% untuk V1-nya 12 dan 14. Saya buka tabel F-nya. Ini tabel F acuan ya, tabel F 5%. Ini tabel F 5%. Sini kan ada V1, V2 ya kan? V1, V2. Tadi V1-nya kan 13 kurang 1 ya? Berarti 12 ini kan? V1-nya kan ini ya. 13 dikurang 1 atau sama dengan 12. V2-nya adalah berapa V2-nya tadi? 14 kan? 15 kurang 1. Nah, ini V2-nya kan ini ya, 14 ya. Ya. Berarti kita lihat di sini. 12 turun sampai ke 14 ini. Dapatlah ini. 2,53. Maka F hitung kita adalah F tabel kita adalah 2,53. Paham cara cari datanya kan? Jadi ini nilai, ini kan tabel F 5% ya, yang sering digunakan itu kan tabel F 5%.
Ini nilai V1-nya, ini nilai V2-nya. V1 tadi adalah N1 kurang 1. V2 adalah N2 kurang 2. Jadi kita lihat jumlah datanya ada berapa. Kemudian dilihat di kolom V1 sampai ke baris V2 ya. Ini dalam kolom, ini dalam baris. Kita balik lagi ke sini. Jadi dapatlah tadi ini si F tabelnya adalah 2,53. F hitung kita adalah 1,39, ya kan? Tadi ketentuannya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kita menolak H0, terima H1. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kita gagal menolak H0, ya kan? Atau kita menolak H0. Paham sampai sini? Nah, ini kan F hitungnya adalah 1,39 ya. F tabelnya adalah 2,53. Berarti F hitung kita itu kan lebih kecil daripada F tabel ya. Karena lebih kecil daripada F tabel ya, tidak berlaku seperti ini kan. Maka kita nggak jadi menolak H0. Kita jadinya menerima H0. H0 itu apa? Ini. H0 itu ini. Varian 1 dibanding varian 2 sama dengan 1. Artinya kedua varian itu adalah homogen, ya kan? Kalau sama dengan 1 berarti dia homogen. Maka dapat disimpulkan bahwa varian data hasil panen dengan pupuk A tidak berbeda dengan pupuk B. Jadi varian pupuk A, ya, varian hasil panen dengan pupuk A dengan varian hasil panen dengan pupuk B itu adalah sama atau homogen. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, pupuk A itu kan standar deviasinya 18,66 ya. Pupuk B standar deviasinya 15,81. Varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Ya. Artinya varian pupuk A adalah kuadrat dari 18,66 atau 348,19. Kemudian pupuk B variannya adalah kuadrat dari 15,81 atau 249,89. Jadi, walaupun secara matematis 348 dengan 249 itu kan berbeda ya. Secara matematis angkanya itu berbeda. Namun secara statistik, pada tingkat toleransi 5%, kedua varian ini tidak berbeda. Jadi secara statistik, 348 dengan 249 ini, dia tidak berbeda pada tingkat toleransi kesalahan 5%. Gitu. Sampai sini cukup paham ya? Oke. Kalau cukup paham, saya tutup. Kemudian nanti malam seperti biasa kalian tunggu tugasnya ya. Kalian tunggu tugasnya. Saya tuh dari kemarin agak sibuk jadi belum sempat meriksa. Cuma yang pasti sebelum kalian keluar nilai itu pasti akan saya periksa. Ya, karena itu kan nanti saya perhitungkan untuk perhitungan nilai akhir kalian. Jadi sabar aja nungguin. Nanti akan keluar nilainya di Google Classroom. Ya, ini udah jam 6:30. Saya akhiri ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, ditonton ulang aja rekamannya di YouTube ya. Nanti saya share linknya. Ya, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu.